Baik, di Ngeremon interview kali ini saya sedang menyambangi seorang suhu dari saya, seorang sahabat, seorang teman. Kita lumayan lama tidak ketemu. Dan kali ini beliau ini adalah seorang produser, pencipta lagu, videografer, pokoknya semua. Inilah Aji Gus Mantara, pernah video? Katra kena Jung Edi, suwe kang yang niki pun masan pandemi kan padah niki ya. Cuman yang lebih berwarna niki lebih berwarna ampun selam putih abu arah naik lagu udah video sekarang kayaknya kesibukannya MKS live streaming pokoknya itu memang inspirator banyak hal yang dikerjakan yang perhatikan terlalu dan bisa ngoyosan lebih tepatnya. Dan memang beliau ini adalah sosok yang inspiratif. Contoh hasil besutan beliau adalah Lelot, Joni Agung, Nyanyian Dharma, Bali Blues Brother, dan banyak lagi. Simak terus Ngeremon interview bersama Aji Gus Mantara. Tuh, boleh bercerita tuh tentang awal Lolot tuh. Ini memang yang tertarik sekali. Karena band ini adalah band awal nih ngebrak industri lagu Bali dari MIDI ke live tuh. Gung, sebenarnya niki tapi namanya semua nike tercipta atau semua itu terjadi karena keadaan yuk. Keadaan semua yang mengharuskan. Artinya contoh nih yang sebelum bicara tentang Lolot yang dulu yang sekarang adanya pandemik COVID-19 yang mengharuskan kita berbuat sesuatu. Nah, lahirlah MKS. Kita harus berbuat live dari rumah, dari studio. Demikian Juma Dumun waktu zamannya Lolot niki Lolot awal 2002. Nah, ke 12 Oktober 2002 adalah bom Bali. Bom Bali 1. Tiang menikah 9 Oktober Jung. 9 Oktober tiang menikah, bom 12 Oktober. Tiang waktu Niko masih fokus di pariwisata. Membantu Haji. Jalan Niki setelah bom Niko kan kolaps ini pariwisata. Tiang juga harus memikirkan apa yang harus tiang lakukan. Nah, kebetulan tiang berbasis di musik, hobi tiang di musik. 2 tahun terakhir sebelum 2002 Niko yang aktif dengan Balawan yang membuat band namanya Pergina. Band yang dengan Balawan namanya Pergina. Niko Balawan pulang dari Australia, kita mencoba membuat band pop namanya Pergina, rekaman lah di MIDI Quest di tempatnya almarhum Jimmy Silaan. Niko masih dengan sistem 8 track pingpong. Istilahnya pingpong 8 track dijadikan 2 track pingpong lagi track waktu itu zaman Niko. Di tahun 2002 niki pada saat tragedi bom niko tidak ada yang bisa kita lakukan di pariwisata, mencobalah tiang untuk membuat studio rekaman kentan ceritanya. Nah, ada orang mau ternyemak gaya kentan Gung, karena artinya kita harus memulai satu terutama investasi alat. Yang tanya ini alat apa yang paling pas. Kebetulan waktu niko adalah alat namanya Roland VS 2480. Niko yang diperkenalkan oleh Dewa Bujana. Gus pakai ini. Alat ini artinya terjangkau harganya dan tracknya pun tidak 8 track, dia bisa 16 track live. Nah, yang cobalah Niko di tahun 2002 Niko lemaslah tiang Niko Roland VS 2480. Sebelum Niko memang tiang masih aktif ngeband juga Gung. Kebetulan di keluarga Riki semua yang ngeband, terus adik tiang juga ngeband dengan bandnya namanya Hydra. Tiang juga memanajeri mereka sampai tarung di Lost Labor. Niko jadi band Niko adalah sisi lain daripada kehidupan pariwisata tiang karena pariwisata niki kolaps nikilah tiang mengalihkan fokus tiang coba tiang membuat sebuah industri yang terkait dengan hobi tiang. Keluarlah niki apa nih, kita beri nama apa nih studio kecil kita. Tiang teringat dengan nama Pergina Niko. Kebetulan tiang bikin band dengan Balawan namanya Pergina, dan kebetulan juga tiang tumbuh di kalangan
keluarga pergi no dan dari kakek, dari ibu, dari kakek, dari ajin tiang semua memang basicnya pergina tradisional. Namalah pergina. Kalau aslinya kan pragina, makanya kalau dislengkan sedikit Mang Daenak secara font tulisnya makanya pregina. Kalau orang boleh bilang prejaina. Prejaina. Ya. Kita mulai mempelajari alat niko, rolan niko, tiang belajar sendiri kong. Berdasarkan buku panduannya, tiang belajar sendiri, yang karena bahasanya Inggris dan teknikal sekali, banyak bahasa gambar. Tiang sudah belajar 2 minggu, sudah mulai memakai kelinci percobaan band Hydra. Hydra itu percobaan. Harus untuk percobaan dulu. Adik tiang, ada Denny pemain drumnya, ada Borozio, ada Wistawan. Nah, Niko yang coba menjadi kelinci percobaan band Niko. Waktu karena tiang bebalan sendiri, tiang tawarkanlah ke Denny drummer. Dan karena dia terus di Ricky nginap Ricky dengan adik tiang. Dan belajar nih. Aduh, ruwet sih. Jangan ngotak aing belajar kan, pangado aja. Belajar dia tertarik kayaknya dia kan, dan mulailah yang terus saling tukar pikiran dan sebagainya, mencoba bandnya dia menjadi uji coba juga, termasuk Wentan Superman is Dead waktu Niko albumnya Bad kalau nggak salah, lupa ya tahun Niko juga dengan alat Roland Niko Roland VS 2480 Niko. Niki berjalan, mulailah ada seorang Made Bawo Lolot dan ceritanya datang meriki rekaman project solo, artinya sendiri, project sendiri. Yang kenal Made Bawo adalah customer. Customernya Pergino di awal-awal yang pertama. Artinya dia datang ke sini untuk nyewa studio untuk rekaman. Niko Kentan yang lihat dia rekaman dan sebagainya. Dia lihat lagu-lagunya, dan dia juga mengajak beberapa session player. Ada waktu Niko jering SID, dia mengisi lagu yang judulnya Bangsat kalau dan Sarah waktu Niko. Jadi banyak yang royok dia untuk membantu dia waktu Niko. Tapi lama prosesnya lama sekali dan waktu Niko posisinya dia karena dia sebagai customer dia harus bayar. Artinya nyewa studio. Jadi karena Leona timpal dan sebagainya, nah Niko kan kita munsing bisa kemudian mentang betul. Ada suatu peristiwa yang sangat yang ingat Niki dengan Lolot Niki adalah dia mimpi basicnya mimpi Niki yang mimpi di mimpi Niko yang dicari oleh seorang wanita agak anu Niki. Agak apa anu Niki, wanita Niki datang di mimpi tiang. Kayaknya Niki kalau di sinetron Niki sekali Dewi Niki. Besok tapi bahasa Bali main mani nyen je teko tulungin yo. Cara balian pun. Di mimpi tiang siro Niko nama ni ada aja nak teko tulungin yo. Ni luwung ni untuk benyo dan luwung masih untuk iyo. Tulungin yo. Begitu tiang bangun, dialah orang yang duduk di teras tiang Made Bawo Lolot. Dan dia menyampaikan bahwa dia belum bisa bayar studio. Harus menjual motor. Tiang ini dobo mikirin tuh sing nya coba tiang muruk dari produser tiang biasa aja manajerin band. Cuman dari produsernya harus pada muruk. Dobo mikir biaya studio, tapi kene dengan syarat lan bongkar lagu. Konsepnya. Mari kita godok nih lagu. Karena sudah ada produser ya kan harus. Namanya Ji. Kok dobo membayar membayar tuh. Lan yang jadi dari produser. Dan ceritanya dulu. Mulailah kita menelisik lagu-lagu Lolot satu persatu. Semakin detail 8 lagu kalau nggak salah waktu itu. Sudah 8 lagu. Pun 8 lagu. Cuman ya karena tiang juga main, artinya niasan kuang kene niasan. Jadi dia terbuka untuk diskusi seperti ini ke. Nah, waktu ini mumpung ini si Denny di basisnya Diki. Artinya dia memang berbasis di basicnya di Pergina. Denny udah main drum dia ngecik kan. Inilah yang nyapu Niko drumnya semua, tentang sectionnya dan sebagainya. Ada Doni terus
Nah, Doni minta bantuan untuk ngisi. Ada lanang juga yang ikut terlibat juga di aransemen. Suwe ke suwe jadi, niki kan? Udah jadi. Udah jadi nih mau pragat master, kan kan? Dia harus nanya di mana. Dulu kan CD niko mahal tuh. Ya sangat mahal ya. Industri musik Bali waktu niko berbasiskan kaset kan? Kaset. Tanya sana, tanya sini, ketemulah tempat duplicating di Jakarta yang miliknya Musika Studio. Coba yang Riko mau yang gandakan, dia ngobrol sama ini, udah nih deh, ngai, yang nanya sama bawa. Kalau teman-teman yang lain, Denny, Doni sama Lanang tidak terlalu terlibat dia hanya intens mengisi lagu, sudah selesai urusannya. Jadi kalau untuk project memang Tiang sama Lolot saja yang ingin melanjutkan niki. Cetak nang 500 mentan je. Lolot ngomong jak Tiang. Pesimis pertama awalnya. Waduh deh, belum tali kan deh, sikat buat belum tali. Wih, pesake. Yang pesake, nyenan monten laku, mungkin aja. Nah, anggapkan promosi studio, bagi-bagi di alun-alun yang itu yang ngomongnya ya. Singkat cerita sudah Tiang cetak 3.000 niki. Kaset sudah di sini. Terus ada teman Tiang Paulus Heri Arianto, pemilik FIB waktu niko baru datang dari Inggris dia. Sinematografi University lah dia. Nah, dia bilang, "Gus, katanya kamu jadi produser." Ya, baru belajar, Her. Nih, klipnya sini bawa, aku bikinin. Iyalah bikinin video klip Losari. Bikinkan Losari niko syuting di kampung Tiang Ring Wabian. Jadi niki kita launching. Launching di kafe layang-layang niko, nama kafenya di Jalan De Bagus Mantra miliknya Pak Yos. Ngundang wartawan dan sebagainya. Teman-teman wartawan banyak datang teman radio. Konya kene kuping ningah niko. Artinya tumben lagu Bali cara kene gitu. Yang biasanya kan tidak seperti ini. Cuman waktu itu yang Tiang, nah niko Tiang ingat sekali komentar seorang Gus Martin, wartawan senior. Dia orangnya bicara sama kita. Ini sesuatu yang out of the box ini. Artinya sangat berbeda, terobosan yang sangat berbeda. Ini bisa menjadi sukses atau sama sekali tenggelam. Dua aja pilihannya, sukses sekali atau tenggelam memang ditinggalkan. Gitu niki nak. Memang dengan Lolot juga niki sifatnya eksperimental. Lolot eksperimental. Begitu niki keluar, kita mencoba membawa ke distributor kaset. Distributor kaset, itu kasetnya ada di Tiang lah mobil palung kan pidana. Mobil palung yang waktu ke distributor ya. Terima 100 kan, Gung? 100 apa? 100 distributor minta 100. Numen sisa deh. Ben 2.700 kaset. Baik pun api aman ji yo akeh-akeh nyetak. Nah, antosan lu. Mareket di rumah Tiang pun telepon menjadi distributor. Baru balik dari distributor. Mereka pertama nih lagu apa nih? Wah nang ngadap nih. Selalu pasti. Kita Tiang nyingak distributor aja cara macan Mereka niko sok bisa menilai padahal tidak. Dia kan hanya jualan. Iya, betul. Sementara kalau mengkurasi kan bukan distributor yang mengkurasi, tapi waktu niko beberapa distributor niko Tiang masih sangat ingat niko. Wah nang ngadap nih kene. Tapi sampai sekarang jadi teman baik dia. Wah ngadap nih kene. Nah, bos yang biasa kuping nak Bali bang nih kene. Oh ndak coba kan. Udah ngapa kaset lu telung tali ada di mobil palung kayak Tiang. Nah, 100 kan lalu seliu tuh. Apa boleh lu kayak Tiang. Yang lagi satu juga begitu. Maroket di jero dia. Maroket di rumah telepon. Kudu nyetak kaset. Telung tali, maya apa konyo? Kene dia lah nih gitu deh. Do kan distributor kan bersaing. Kamu apa maya apa konyo? Nih gitu nelpon Mas ya distributor. Akhirnya Tiang split jadi 2 habis nih 3.000 lah deh kaset betlah terus napi ji sendawang telah di distributor kan gitu. Moyong lah Tiang kan rungu tapi Tiang pulang ke kampung Tiang di Banjar-Banjar ada lagu Lolot kan terus memutar Milana kayak Losari cek Tiang Bali TV waktu niko Tiang masang di Bali TV wonten jinah 1 juta pasang untuk 10 kali tayang kan 100.000 sekali tayang. Setiap hari boleh? Satu hari bisa itu putar di TV karena mereka juga materi kan tidak banyak juga. Dar terus niko di mana-mana. Nah, singkat cerita banyaklah permintaannya tinggi. Tiang belum begitu mempelajari sistem distribusi kok. Dan begitu nih order dia malah pangnap ya mang tali order ben ruang tali nih. Eta dia kan. Ruang tali tambah 2.000 ke pangnap tambah. Order mereka Maret memang masang PPN Gong kaset belum sampai di rumah berang lah
Mang Tali pun. Nah, kene deh, Mang Tali deh lah deh. Wih, ngapain tuh Ji? Nah, akhirnya order dia Mang Tali. Tetapi dengan pihak duplikating tidak boleh membon, Gung. Harus bayar, cash. Saya belum kenal Anda di Bali itu siapa. Anda pesan kaset banyak harus bayar di depan. Mang Tali bayar. Pun Pak, ini lumayan nih modalnya nih. Telepon tiang lah di angka 10.000 telepon tiang distributor. Ben kan ngalah kaset, ben duang setali bani mesan ke tiang dia anjak distributor. Kaget sendiri. Coy ini, oyong tiang namun. Iyan kini ben order kaset sudah dibayar, malu pangidang tak mutar ke dan dia. Yo ngomong kini ke distributor. Ih, perlu kan pes nih. Ngomong nak oleh kene. Jadi kebayar ke dia. Dibayar sama dia. Dia bayar. Bintang order setali pajak anu pun di angka 25.000 malah tegak tiang ben. Di bawah tiang ngomong, D ini akan menjadi boom. D tidak bisa bekerja sendiri. D harus band. Tiang harapkan sekali band Doni, Denny dan Lanang itu bergabung menjadi sebuah lolot band. Dan itulah sebuah kekuatan. Nggak Ji? Itu dia akhirnya sepakat lah. Lolot and band Indonesia. Akhirnya kok jelek dia mesti lolot and band. Lolot band sudah selesai. Ponong pun anu sepakat. Ceritanya bagi-bagi royalti kan ya, bagi-bagi royalti. Zaman itu sudah cukup besar gue artinya. Artinya wah ini anugerah nih. Habis ini pasti akan dilanjutkan ke konser. Konser banyak akan yang undang-undang ini. Akhirnya kalian memang harus menjadi satu paket. Tidak bisa dipisahkan. Sepakat lah akhirnya Wenten semeton ngurah bengkel dengan beberapa rokok nih kok, mulailah tur dan sebagainya. Singkat cerita itu boom. Niko terjadi di April 2003 dan sampai di 2005 Niko kentan napirane album Niko tetap berlangsung. Dan Niko yang sangat senang berbagi Niko yang apa perjalanan kita Dumun Niko seperti apa. Ya paling enggak itu menjadi sebuah acuan lah untuk kita bersama, untuk di teman-teman lolot juga, bahwa kita ini memulai semuanya dari tidak ada. Kita mengalami naik turun, pasang surut, apapun kita lalui bersama. Dan itu patut kita syukuri, dan berbagai hal yang memang ada kendala-kendala apapun itu, negatifnya kita buang, positifnya yang kita ambil untuk menjadi energi kita sekarang. Apalagi sekarang kan lolot band dengan formasi baru nih kan kencang juga, mereka tour dan sebagainya. Dan ini sebuah anugerah yang memang patut disyukuri dan harus dijaga bersama-sama, baik itu masing-masing personelnya, baik itu keutuhan dari band. Dan kita kedepannya memang cara di Bali ini memang harus mensupport, saling support, Ya, betul. Tidak ada sistem cara raga di gumilen, gaya nang bang-bang timpal. Gaya nang bang-bang timpal. Urin ini yang ngai bang-bang. Gaya bang-bang. Urin ngai bang-bang, ya ngai bang-bang, sud ya ngai bang-bang. Tembak timpal untuk mencelap ke bang-bang itu kok. Di gumilen pun kita pangtan raga di Bali cara gitu. Yang harus kita lakukan Riki ya paling tak kita saling support, kita saling dukung teman-teman. Apapun semua bergerak ke depan ini selalu melakukan perubahan sesuai dengan apa yang sudah kita lakukan ke depannya gitu. Ke yang dulu. Baik kita tetap bisa berubah, beradaptasi dan seharusnya memang ya menurut Tiango ada beberapa band-band yang memang kalau Johnny Agung tuh. Johnny Agung Niki kan band besar juga sekarang ini yang memang betul-betul sibuk dengan tour karena COVID harus break tapi ini prosesnya itu. Kalau dia melihat Johnny Agung Double T, sosok seorang Johnny Agung Bligong ke yang kenal dari lama. Yang kakak ampun dikiring Sanur. Dia membuat festival reggae pertama di Bali ini tahun 96 reggae festival reggae ya, kompetisi band reggae. Niko tahun 96 yang bikin dia ada Chandra. Niko waktu tiang Niko salah satu project yang di Sekolah Tinggi Pariwisata. Yang bikin dan itu boom. Dan Bligong terlibat sebagai bintang tamu. Tuh Niko jurinya Pak Yansilo dan lain-lain. Teman-teman Double T malah masih ikut festival. Masih ikut lomba kan, masih lomba. Catu, Wenten Dewan Nanto, Dewan Rahmayun semua masih ikut festival.
Dan itu tiang yang bikin kau tahun 96 nih kau. Waktu sedang boom-boomnya reggae kau. Dan mereka kan sibuknya main di bar. Ya, Mereka teman-teman reggae rata-rata seperti ini kok. Mulainya melakukan mulai original nih kan pada saat Lolot mengeluarkan original, teman-teman reggae nih suka di Bligong sudah bikin lagu. Dari dulu sudah bikin lagu Bligong. Cuman digarap dengan benar nih mulainya pada saat kita mendeklar untuk bekerja sama. Joni Agung and Double D niki. Kita bikin lagu, terus pada saat Lolot sudah jalan, Joni Agung pun sering kita gandengkan untuk bersama. Ya, dan pada intinya Gung, semua band niko setelah karena tiang mengalami kentan Gung, mengalami di atas, mengalami di bawah untuk menghandle band niki. Ya. Jadi makanya tiang ingat dengan kata-kata Mutiara Sting, artis besar Sting. Ya. Kalau kamu menjadi popstar, rockstar yang sedang terkenal, ingatlah menabung. Ingatlah menabung, karena kamu tidak akan terus berada di atas. Dan itu putaran dalam industri musik niki atas bawah niki harus cepat. Jadi pada saat kita di atas, kita harus tetap kita waspada untuk tetap bisa berkarya niki bisa turun. Dan yang paling penting adalah bukan mengikuti selera pasar. Buatlah pasar mengikuti apa yang Anda buat. Idealismenya dari sekolah. Ampun nang membaca pasar. Pasarnya demen jak lagu niki ini jadi. Ngai lagu niki itu niki bagi tiang tidak akan lama. Walaupun dia hype ini tidak akan lama. Buatlah sesuatu yang memang genuine, yang memang asli. Biarkan pasar yang ngikut apa yang kita launch. Di situ mungkin baru seorang musisi ini kok bisa jaya, bisa. Artinya mentan edukasi sebenarnya untuk pasar ya. Ya. Ini loh genre musik begini kamu harus dengar. Dan itu memang butuh perjuangan. Artinya apa yang kita lakukan itu butuh perjuangan. Berani berbeda, harus berani berbeda. Ampun milu-milu tuung ya dan ya, betul. Terus yang paling fenomenal sebenarnya tuh nyanyian Dharma itu loh tuh. Yang niki karena melibatkan beberapa musisi Jakarta seperti Dewa Bujano dan banyak sampai akhirnya Niko bagaimana tuh? Niko kalau nyanyian Dharma sebenarnya Niko project ayahan ngayah, komitmen ngayah teman-teman, baik itu teman-teman yang tinggal di Jakarta dan teman-teman yang tinggal di luar Jakarta. Nah kebetulan yang dipercaya untuk mengkoordinasikan Niki semua, melingkan semua, dan Niki masih tetap jalan. Namun proyeknya makin Niko lebih ke kentana pidana pertunjukan yang menuju ke tempat-tempat yang bersejarah. Ada nilai histori dan spiritual. Kalau kemarin kan yang punya proyek namanya Doa Pertiwi Nusantara Harmoni. Nikot yang dari semua candi Niko Jung. Candi Prambanan kan, Borobudur aja yang durung dia. Candi Prambanan, terus yang wonten ke Parangkusumo, terus wonten ke Candi Brahu, Petilasan Jolotundo, banyak tempat yang kita kunjungi. Niko Jawi itu ya. Jawi dan ada juga beberapa di Bali. Ini yang kendalanya adalah nge-match-kan waktu teman-teman niki. Pangnya idang kuno gitu. Ya. Jadi kita menuju ke tempat Niko, kita bermain musik, nyanyian tidak memungut tiket. Nah niki memang betul-betul nganyah. Tapi ya kalian tuh dari proses begitu tuh yang tuh inginkan itu apa sih sebenarnya tuh sampai napi kaden ya, artinya kita mendapatkan kepuasan kalau kita sudah bisa mendokumentasikan audio visual di tempat yang bersejarah sambil raga melali, sambil raga metita yatra, sambil raga rekaman. Kalau masyarakat ada yang mau datang nonton pada melihat prosesnya kita melakukan rekaman itu dibuka nih kok kan. Memang kita minta izin demun ke pihak pengelola, ke cagar budaya dan sebagainya, dan mereka sangat mendukung apa yang kita buat. Karena itu juga mendokumentasikan, mereka juga akhirnya masyarakat yang tidak tahu bisa jadi tahu juga kan. Kali Petirtan Jolotundo nih kok, aing kewasan ngerah ke di Jawa Timur, nek nih kok kocak di tempat moksanya Prabu Erlangga. Diko yang melakukan kentan, apa namanya shoot nih kok. Ya, kalau nyanyian Dharma nih kok project yang lebih ke
pengabdian Gung, pengabdian teman-teman selama niki mendapatkan hasil dari bekerja di industri musik. Nah, apa yang bisa kita persembahkan untuk masyarakat umum? Kalaupun kita membuat CD, ketemu DVD ke katur ke pura Gung. Nah, nangkil tiang ke pura dia sake makto nang tiang nang seket. Nah, tiang di kotak punio. Tapi niki adol ampun. Adol semua 100% silahkan masuk pun ke pura. Yang tiang boleh ke pura-pura beberapa di Jawi Kenten juga. Kita nak bisa memberikan uang CD yang kita kasih. Jadi itu silahkan dijual. Kesamian pun katur Kenten. Ini bentuk-bentuk pangwenten yang apa yang bisa kita lakukan lewat berkesenian di Nyanyi Dharma. Ada kontribusi kita untuk kan seorang Dewa Bujana kan yang sibuk saja kan, Sri Utami kan. Ini kebetulan aja mereka senang berbagi juga. Yang murah pengupo jiwa kan mungkin mereka sudah sangat profesional. Dan yang paling terakhir tuh adalah Bali Blues Brother nih sampai tur Australia kayaknya dia. Eropa, Australia sampai terakhir. Australia. Nah, itu ceritanya nak tunggu dia nih sebenarnya itu. Yang bingung Gung. Artinya nih basicnya sebenarnya yang membuat Bali Blues Brother nih sebenarnya untuk mempromosikan Bali Blues Festival. Oh, nih roadshow-nya tuh. Jadi Bali Blues Festival kan ini yang bikin festival blues Gung. Mungkin sudah tahun kelima. Tahun kelima ya. Jadi yang berpikir kan Bali Blues Festival ini bukan hanya dinikmati oleh orang Bali saja atau orang Indonesia saja. Penting kan orang luar. Orang luar Bali yang kadina orang Australia, orang Eropa biar dia tahu bahwa di Bali itu loh punya Bali Blues Festival. Ketemulah tiang dengan orang tua angkat yang Gung. Orang tua angkat di Niko ada seorang sosok namanya Peter Noble. Beliau adalah founder Byron Bay Blues Festival. Jadi wonten festival di Australia namanya Byron Bay Blues Fest. Di Byron Bay Blues Festival niki Gung. Cak-cok niki orto. Silakan. Byron Bay Blues Festival niki festivalnya sudah tahun ke-29 Gung. Festivalnya besar Gung, festival blues terbesar di dunia niki. Jadi kalau orang ke Byron Bay mendarat di sana pada saat musim-musim festival dia orang itu langsung datang Blues Fest. Blues Fest. Jadi Blues Fest itu sudah menjadi agenda besar di Australia. Yang bisa menyedot wisatawan itu untuk luar biasa. Waktu nih kalau pada saat musim festival tiket ini kok 80.000 lah Gung. 80.000 tiket. Panggungnya 5. Dia ketemu dia secara tidak sengaja Gung. Di Bali. Di airport Australia. Nggih, tiang waktu niko pameran ke Australia, pameran lian niki pameran tentang terumbu karang. Kok tiang. Anggilah tiang baju Bali Blues Festival enten. Lihat tiang, jak yo. Kamu dari Bali ya? Ya. Kenapa kamu pakai Bali Blues Festival? Oh ya, saya yang bikin Bali Blues Festival. Oh, kamu ada waktu ketemu saya besok. Saya undang kamu makan malam. Nyen aja lemah nih. Dia kartu nama saya pun. Jod yang Byron Bay Blues Fest gitu. Search di internet aja lemah nih. Ini orang ini besar sekali. Yang oke kan yang ketemu sama dia. Kebetulan yang di tas yang mentan proposal lengkap yang presentasikan. Kenapa enggak kamu datang ke festival saya dulu? Promosikan festivalmu, saya kasih kamu space untuk promosi tahun depan. Oh ya, saya akan datang. Terus begitu Niko tiang lanjut berhubungan dengan dia dan lucunya begitu tiang ke festivalnya dia tiang datang tiang katanya orang ini mau niki cara menteri Gung cara presiden nomor raga mereka ketemu dia niki susah sekali di festivalnya. Tiang bilang tiang udah ada janji ketemu dikasihlah akses tiang bertemu sama seorang Peter Noble niki dan dia bilang tahu nggak saya mempelajari siapa kamu kayaknya tiang. Saya mempelajari, staff saya mempelajari siapa kamu. Saya ingin bekerja sama dengan kamu karena saya hobi ke pasar beringkit gitu ya ngomong Gung. Adi bisa pasar beringkit gitu kan? Loh, kok kamu bisa ngomong pasar beringkit? Ya, saya tinggal di Mengui dan Gung. Ya orang di Mengui masih di sekitaran tempat kamu. Iya. Jadi Byron Bay Blues Festival yang besar nih sudah sekian puluh tahun ini semua rapatnya ada di Bali. Semua orang tidak tahu ini ya. Tidak tahu. Ya nanti belakangan kamu datang ke tempat saya di ini. Di Mengui. Kira singkat cerita,
diberikan tiang tempat untuk pameran sebagainya, dialah memberikan ide. Kamu harus punya brand ambassador. Band apa itu orang atau untuk mempromosikan festivalmu. Langsung tiang berpikir Rago harus nge-band. Karena band ini langsung untuk mempromosikan. Artinya tiang Rago harus main pang tiang main bin. Nah, latnya tiang pun won nanti tiang main. Tiang lah main drum. Artinya pang biar tiang bisa di panggung itu langsung menceritakan. Awas. Pertemuan berikutnya di festival berikutnya Riko, yang sudah bawa band, sudah Bali Blues Brother yang bawa mereka. Terdiri dari Sandi Lasuardi, Gede Kurniawan, Krishna, Bobby. Yang berangkat mereka dikasih space, panggung besar, audiens yang banyak, yang dapat ngomong Riko di muka audiens. Bahwa kita dari Bali, di Bali ada begini, ada Bali Blues Festival. Nah, Riko mana kesempatan untuk mempromosikan. Ternyata memang audiens yang ada di Byron Bay Blues Fest niki yang 80.000 orang nih kok. Rata-rata orang yang punya uang, Gong. Karena tiket festivalnya mahal, Gong. Dan niko satu harinya $100, Gong. Satu hari $100. Nah, hampir 1 juta nih. Kan kali 5 hari. Nah, niko bayangkan lumayan nih. Belum lagi dia harus tinggal dan sebagainya kan paling tan pun satu orang paling enggak habis 12 juta untuk mereka ke sana. Orang Australia sendiri pun bilang, "Wah, Byron Bay itu mahal, festival mahal itu." Malah kita mempromosikan Riko enten. Nah, singkat cerita bahwa di situ yang mempelajari orang Australia sebagian besar Niko tidak mengetahui karakter Bali Niko eksplornya seperti napi. Mereka hanya lebih mengenal bahwa Bali dari sudut pandang orang mereka tempat survei, kute, itu yang dia melihat. Begitu dia ngomong Bali Blues Festival, dia apalagi yang menunjukkan foto pulau peninsula tempat festival ini. Di mana ini? Ya ini di Bali di Nusa. Dan jadi kayaknya pekerjaan kita masih banyak untuk mempromosikan Bali lewat musik nih. Nah, kenapa yang tetap pakai nama Bali Blues Brother pada saat tiang perform, akhirnya tiang ajak Gus Tejo Malisiki. Gus Tejo tiang ajak biar ada unsur tradisinya. Monrago main ke luar negeri membawa blues. Nah, iya bahengan di luar negeri bahengan, makanya tiang isi unsur-unsur Balinya. Dari kok tiang mulai belajar bahwa Moncensan kedua kan raga di bermain musik secara konvensional kalau tanpa ada unsur tradisi Bali di luar nih ada apanya gitu. Karena mereka sangat terbuka matanya dan telinganya begitu melihat sebuah komposisi yang ada unsur uniknya caranya rago ngeblend gitu. Akhirnya memang audiensnya di main state itu lumayan pening kan yang ngangen komposisi kecak. Jadi Kurniawan yang bikin garapan depan itu dagingin tiang kecak, dagingin tiang pet biar nuansanya agak magis gede. Iko kan pun udah nyedot audiens baru opening aja udah. Wih, ini band apa nih? Padahal gue mudang masak mau anu Riko. Wih, ini band apa nih? Nah, dia yang bilangin juga sama teman-teman nih kan lihat. Dolak ragu ngapa tradisi. Ini kebiasaan ragu nih deh yang di muka. Do perjani ragu harus main blues cara nak lemu Amerika ya betul waktu. Ya betul. Kan caranya ragu mengcombine in between ke artinya tradisi nih karena pang ragu tetap main blues di luasan kayak tanan. Dan berapa lama nih ke proses di Australia itu? Yang di Australia pun yang ketiga, yang pun tahun keempat pun yang bolak-balik mereka ke Byron Bay niki. Seharusnya tahun niki juga karena pandemik niki. Di samping yang belajar perform yang seperti universitas terbuka di Kogung. Yang belajar banyak tentang bagaimana mengelola festival. Oh iya. Kalau festival nih Kogung. Yes, 5 hari festival nih kok. Ia mendagang kok sekat miliar Gong, 250 miliar bayangkan US. Oh, Niko artinya kan ada peluang di situ, tapi ini harus dipelajari demon. Dan marketnya pun harus dibentuk demon. Karakter penonton juga semua harus dipelajarinya. Kayaknya Niki karena kalau berbicara festival ini kan semua kita berbicaranya sesuatu yang jangka panjang. Nggak bisa ngayak festival jadi pang perjani deman untung ternidang gitu. Ya betul. Karena harus dia berproses. Harus demen ya. Tuh, yang terakhir project itu Pancaswara. Lagu Pancaswara. Niki ceritaan pernah itu. Niki pun terkait dengan pandemik dan pandemik COVID-19 niki. Artinya kan
di mana-mana nih ke berbagai macam broadcast WhatsApp kan, baik itu cara mengobati COVID-19, bagaimana cara ini dan bagaimana caranya berhadapan dengan, sampai wenten broadcast yang sangat menarik yang tiang terima, nang ning nung neng nong gitu nih Gung, nang tenang, ning ning nung merenung, nih luwung sana kegain lagu nih kan, yang berpikir waktu nih kok. Siapa yang membuat ini yang tahu nggak pernah kok broadcast kan? Yang bikinkan lagu toh ini memang untuk Jakonyo yang bikinkan lagu, yang bikinkan draftnya yang genjerang yang rekam di HP. Aneh paling pertama blast yang adalah Gede Kurniawan, kau partner yang Gede yang share deh, nih deh cara kini gaya neng deh nih draft nih, wih garap ji, dan ya buatlah sama Gede marah di spok dari Gede ngirim draft, Gede ini ke paham dengan maksud dia, bisa menerjemahkan ya. Terus yang share siapa sih teman-teman yang hidang, banyak sekali teman-teman ingin terlibat ke Pangtan kehilangan momen biar cepat, nggak usah lah terlalu banyak orang dulu, yang kontak Beligong Joni yang dekat-dekat gampang. Kira singkat cerita sampai Gus Tejo nggak datang meriki, dia rekaman di rumah. Sampai terjadilah nih ke jauh ngertinya Pancasuara ke bagi tiang lagu yang kita buat untuk menjadi sebuah wall of fame lah, untuk mengingatkan kita bahwa kita tempat berbuat bersama-sama, untuk bisa mengingatkan kita apapun yang kita lakukan itu semua harus berbasiskan suara hati yang berasal dari suara tetabuhan yang ada di Bali, nang ning nung neng nong, itu bisa diimplementasikan dengan kata-kata untuk menyejukkan hati kita. Pangtan panik enten lo. Ya seharusnya tidak panik. Nah, Pancasuara lah niki jawabannya. Karena memang Pancasuara itu memang sering terlibat di ritual Hindu itu ya. Kukul, napi gamelan. Ke Pancagita yang suaran kukul, suaran Wajra, suaran Santi kan ke Pancagita. Kalau niki Pancasuara memang betul-betul dari suku kata yang di gamelan itu nang, ning, nung, neng, no. Iku pun kocak Pancasuara namanya. Nah, ini coba kita aplikasikan ya. Begitulah jadinya. Jadi karya ini kan. Terus yang ini tuh masalah MKS ini tuh yang sangat menurutnya suatu yang sangat luar biasa niki. Sampai tuh live streaming. Live streaming nih kalau dengan istilahnya yang menurut yang terlalu melibatkan banyak orang, dan persiapannya harus betul. Itu untuk apa itu? Ya kalau live streaming nih sebenarnya sudah kita lakukan, mungkin dari beberapa festival sebelumnya, maupun dari 4 tahun yang lalu, maupun yang setiap Bali Blues Festival pasti live streaming. Pasti live dia. Beberapa festival juga tiang live kan. Waktu Bali Smile malah 6 jam tiang live dari lapangan Renon. Pas hujan-hujan gitu. Tinggal memindahkan aja sebenarnya. Pidan raga biasa di luar live. Ini nang coba lah gain nang di rumah nih. Yang kayaknya kalau dadin nih. Yang coba lah melakukan itu dari rumah, tim tiang Riki nyoba kan caranya pangnya ya smooth. Trial ternyata jalan nih Ki. Nah, yang bikin konsep sebenarnya belum sampai ke live bandnya belum sampai yang ngomongin live band. Kan caranya untuk talk show lah, pangada kegiatan. Niki kalau dibilang podcast, kalau podcast kan lebih ke suara saja. Nah, nanti ada MKS. Biar dia di tengah-tengah, ada visualnya, ada audionya. Konsepnya adalah ngobrol. East West. Talking is west. Mortal kangen. Tapi memang ya saya melihat Niki lumayan banyak perhatian dari terutama yang terakhir mulai di Facebook tuh ya, pas ya. Banyak orang kayak kemarin Crazy Host. Sudah mulai Denny sempat. Itu lumayan menjedot perhatian itu tuh. Malah yang sekarang kan kemarin terakhir yang aplikasikan MKS Niki live Niki di final lomba Megending Rare. Ya terakhir. Yang aplikasikan di gedung Dharma Negara Alaya di Denpasar. Ternyata efektif juga kan. Apalagi kan Niki untuk menerapkan di kondisi protokol sekali pun Niki kan belum boleh orang berkumpul banyak.
Niko yang terapkan menjadi salah satu alternatif di event yang ragung lah alternatif kan stuck kita gum. Ya betul. Nengil nih kira ragung pangkan ngidang mesari nih ngidang tetap bekerja, tidak melibatkan terlalu banyak orang gitu. Itu salah satu ininya. Kebetulan kan media sosial demikian gencarnya, infrastruktur jaringan internet sudah mulai tersedia, tinggal kita aja yang mengisi kontennya mungkin lewat dengan skema live niki. Tapi ke depan tuh, tapi rencana tuh malah itu. Apa yang akan direncanakan, akan buat band, membesut band baru untuk di industri lagu Bali atau niki kalau band niki punya tugas keluarga tiang niki. Kebetulan kan niki di keluarga kan wonten ponaan siki Gus Agung. Ya. Nah, niko baru selesai menyelesaikan pertarungannya di The Voice. Ya. Nah, tiang juga punya artinya hutang ke Gus Agung. Kan caranya Gus Agung ini sudah punya brand di The Voice supaya bisa tetap eksis berkarya. Ya. Tugas tiang ini lah mengkonek ke teman-teman yang ada di seniornya yang ada di Bali niki untuk berkarya bersama-sama. Terus untuk anak-anak juga ada yang senang nyanyi. Di samping niko kalau melihat potensi band ke depannya malah tiang di MKS niki tiang akan ada battle band Gung. Yang rock battle yang bikin Gung. Rock battle yang minta mereka audisi secara Instagram live. Kita akan seleksi 6 terbaiknya kita akan battlekan di sini. Ada 2 stage ya, 2 set tuh. Bergantian Gung. Karena kan tendados jabas rame nih Gung. Bergantian. Di situ kita dinilai oleh dewan juri. Dewan juri ceritanya. Niko patut terus kita lakukan untuk menjaring niko pun bakat-bakat. Bangta nak lingsir kan ke produser ini muda-muda makin kita harus cari. Ini untuk band-band baru tuh. Band baru, kalaupun ada yang band tua mau ikut kan kenapi karena mereka rock battle. Kalau dia pernah juara sebenarnya harus siap kalau kalah ya jangan protes kan istilahnya. Air mutlak memang juri memang pasti kita nilai dengan benar niko. Dan rock battle kedepannya juga yang wonten program namanya Sing Bali Sing. Kompetisi bernyanyi, tetapi berdasarkan genre, rock audition, pop audition, kayak ceritanya. Niko ada juga nih ke planning ke depan, artinya membangkitkan gairah, menjaring terutama mungkin di sosial media ini kan banyak sekali bakat-bakat baru, talenta baru. Betul. Ini kalau nggak ada wadah ini, nepirane kasihan. Dia nak demen yang anak luung, megening kan loh artinya. Yang tak sampai berpikir untuk wah nikel produser ini pipis nih kan yang lebih senang menikmati dia menggening ragoningah yang menggening yang beneran dan istilahnya dia nepuk band nih main gitu yang beneran niko sudah kepuasan apalagi baik itu di Lolot baik itu di Juni Agung yang terlibat ikut di mengkomposisi mana memberikan lagu. Nah sekali di Lolot kan akeh yang lagu yang wenten barong bangkung cak ada karena demen aja gitu juga di Juni Agung. Kalau tiang hanya murni sebagai produser ya urusannya plus minus. Untung tidak untung niko kalau tiang menikmati prosesnya aja. Ya jadi modal ikut memang terlibat kesenangan. Terus tuh yang terakhir niki. Cek dados bendesa niki jero bendesa niki cerita itu cek. Aduh, niki kan memang dumun-dumun memang haji ya. Haji tiang almarhum memang sempat ngayah dados bendesa. Nah, tiang niki ring kampung pada saat pemilihan pemilihan ya tiba-tiba memang keluar nama tiang kan itu tahu datang datang untuk memilih sebenarnya siro yang niki kan begitu Paul ke tiang diminta ya tiang memang kepentingan tiangnya adalah kebetulan ring desa niko wenten pura dalam tunggup artinya dangkayang niko memang empon yang memang ngaji konsen sekali Aji konsen sekali ngomongin dalam tunggu benika. Nah sesidan-sidan ya nika lantur yang ditiang enten. Nika ane pokok utama tiang nika di keluar di luar nika memang kalau yang berbau kemanusan, berbau ke adat
ayah-ayahan kan diko permintaan klien adat kan. Diko sana memang membackup tiang. Tiang lebih concern ke kebijakan desa, adatnya, penataan desanya, bagaimana desa ini bisa dikembangkan secara ekonomi, secara sosial dan budaya. Niko yang lebih angkat, dan paling penting kan religiusnya, nilai spiritual dari perkuentan dan keberadaan Pura Dalam dan Kayangan dalam tungkup niki anu tiang nepi rana fokus tiang di ke ngelantur yang pemargi nak ningsi ke pangbelen niki harus belan tuh ya seimbang padahal tiang di Sanur bolak balik nih kan di daerah lumayan KTP dinas tiang di Sanur adat tiang memang di Mengui di kampung tiang Ring Mapian kau memang lumayan sering bolak balik mungkin tuh sih 30 menit ya. Sambil anu refreshing. Inggih tuh suksema banget niki sudah meluangkan waktunya. Suksema. Senang asik niki. Banyak ilmu yang tiang dapat. Kirang langkungnya niki nak tiang nak napi yang ada di Ki sebenarnya kalau mau diceritakan lagi kan panjang niki. Ya, betul. Karena memang sudah meluangkan waktu untuk ngeremon tuh suksema banget. Baik, itulah wawancara saya dengan Haji Gus Mantra, seorang sosok yang fenomenal dan inspiratif. Saksikan terus ngeremon interview karena akan banyak orang-orang hebat yang akan saya interview. Terima kasih banyak. Suksema tuh. Om Santi.